Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara live interaktif Ekonomi Islam bersama Fatwa TV dengan Al-Ustadz yang sudah lama membina acara ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah Ustadz juga sudah bergabung bersama kita di sini. Nanti kita akan sapa, tapi sebelumnya bagi pemirsa yang ingin telepon bisa bergabung ke nomor telepon 021 212 32 333. Nah, begitu ya. Kami nantikan nih teleponnya 212 32 212 32 333 kode Jakarta, jangan lupa ya. Barakallahu fikum. Dan bagi pemirsa yang ingin bertawun bersama kami untuk berjuang dakwah ini, kami tunggu ya. Barakallahu fikum. Bisa disaksikan di layar kaca berikut. Tidak berpanjang lebar, sekarang kita saatnya bersapa kepada Ustadz yang mengasuh acara ini. Udah hampir 2 tahun loh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Alhamdulillah. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah. Kami bersyukur kepada Allah dan senang sekali berterima kasih kepada antum yang rela meluangkan waktunya di tengah kesibukan antum, di tengah waktu ibadah antum, kita ganggu-ganggu menjelang buka. Barakallahu fikum Ustaz. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang seputar khusus untuk antum ini dimasuk mengenai sekitar puasa lah, sepuasa dan puasa dan ekonomi. Kaitannya seperti itu. Mudah-mudahan ada kaitannya. Pastinya selama masih hidup insya Allah masih ada kaitannya Ustadz. Nah, di awal pertemuannya ini Ustadz, kita mau dong nasihat dari antum mengenai sedikit yang lagi happening art nih. Lagi trending nih Ustadz. Anak-anak muda, enggak juga anak muda sih. Banyak dari kita itu ketika berpuasa ya, niat waktu sahur niat nih. Terus begitu janjian sama temen buka puasa bersama Ustadz, terus kita buka puasa gratis nih, gimana cari? Nah, terus kemudian kita cari deh teman-teman tuh cari yang gratis di masjid mana, yang bagus di masjid mana, yang dingin AC-nya di masjid yang mana. Nah, mohon nasihatnya dari antum. Dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana cara menjaga niatnya Ustadz? Antara biar ngirit, nggak keluar duit, terus bisa makan enak, terus tempat-tempatnya dingin, terus bagaimana Ustadz agar puasanya, pahalanya tuh tidak hilang gitu maksudnya. Karena memang lagi musimnya begitu Ustadz. Sekarang ini tidak di jalan, tapi memburu masjid-masjid gitu loh. Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum, terutama untuk anak-anak yang anak-anak muda lah istilahnya. Barakallahu fikum Ustadz, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ini pertanyaan untuk mengingatkan saya sekitar 20 tahun yang lalu. Waktu saya kuliah S2 dan S3 di Riyadh, terutama sebelum istri datang ke Riyadh, masih bujangan. Iya, bujangan. Itu ada satu teman yang dapat wakaf mobil dari warga negara Indonesia di Riyadh. Iya. Itu udah, kau sudah asal, ayo kita nyari buka di masjid ini yang enak, ini laham daging kambing, bukan ayam. Ini nasi kapsahnya lebih enak, yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini namanya mandi, nasinya lebih enak. Yang masjid ini malah ada dikasih THR, dikasih bagi-bagi uang 10 hari terakhir. Waduh, asik banget. Asik. Bahkan bisa daftar ikut umroh gratis. Waduh, Masya Allah. Akhirnya itu kalau di Indonesia nggak ada lah. Nggak ada, jauh nggak tahu ya. Nggak ada. Umroh besar banget tadi. Ya. Dan itu di sana orang berlomba-lomba. Iya. Dapat hampir di semua kota besar di Saudi Arabia seperti itu memang kenyataannya. Iya. Mereka berlomba-lomba memberikan taftirus shaimin, berharap
mendapatkan pahala yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Man fattara sha'iman kana lahu ajrus sha'imi. Bahwa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahalanya. Nah, Iya. dan dia subhanallah, ini dia pintar. Dia menambah pahalanya double tanpa kita kekurangan pahala. Iya. Masya Allah. Ini manusia cerdas dalam bertransaksi dengan Allah Azza wa Jalla. Iya, cerdas ya. Ya, Iya. orang yang menerima buka puasa dapat it'amut ta'am, makanan, dan itu sebuah kebahagiaan bagi yang menerima. Kemudian bagi yang memberikannya, ya, Iya. dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi tanpa berkurang. Kalau sehari dia membukakan puasa 10 orang, Iya. berarti setiap hari dia puasa Ramadan 11 kali. Satu dia 10 pahala orang yang dia dapatkan. Iya. Ini subhanallah, nikmat luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Adapun mengenai pertanyaan antum, itu suatu hal yang luas, manusiawi. Anda mencari yang lebih enak, yang masjid ada AC-nya, imamnya. Kalau kita dilihat dulu, masih ingat saya, imamnya dulu Syekh Yasir Dawsari, Imam Haram itu sekarang. Beliau itu imam di Riyadh, dekat dari kampus Jami'. Iya. Sekitar 5 kiloan lah. Jalan saat itu, jalan kaki? Ke mobil lah. Oh, iya. Kalau di Riyadh jalan kaki kita ditumpangin orang. Ditumpangin maksudnya gimana, Ustaz? Kalau kita jalan kaki di Riyadh, itu pasti ada setiap mobil lewat, yallah irkab, naik. Oh gitu. Kadang, wah enak banget ditawarin. Jadi sana tuh nggak ada orang jalan kaki. Oh gitu. Panasnya terik. Iya. Kalau musim dinginnya membuat kulit sakit. Iya. Pecah-pecah. Oh, Masya Allah. Alhasil balik kita kepada kisah antum tadi. Iya. Ya kita cari mestinya yang dingin, AC-nya, yang tilawahnya khusyuk. Seperti di situ dulu dekat asrama kita tinggal itu, dekatan satu exit 8 Syekh Yasir Dawsari, Imam Haram sekarang. Exit 7. Exit 6-nya Syekh Nasir Al-Qatami. Aduh, Masya Allah. Itu juga indah, luar biasa. Ada cara membaca tilawah Qur'annya, subhanallah. Iya. Itu nggak berasa satu juz satu malam, nggak berasa. Satu juz satu malam. Sedang juga kaki. Dan kalau kalau parkiran ke dua masjid itu harus jalan sekitar 1 kilo. Iya. Karena kalau mau yang dekat masjid itu nggak bisa, kecuali sebelum maghrib kita ke sana baru bisa. Ya gitu. Kalau sudah maghrib udah nggak. Itu naluri ya, nggak ada masalah. Alhamdulillah nggak ada masalah ya. Alhamdulillah nggak masalah ya. Alhamdulillah tuh pemirsa. Bagi yang hobi memburu tempat-tempat yang enak dan bisa buka secara gratis, fatwanya boleh. Begitu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas fatwanya. Nah, untuk berikutnya Ustaz, alhamdulillah boleh kita mulai ya Ustaz ya, kita dari pertanyaan dari redaksi yang masuk nih di website nih. Pertanyaan pertama ini datang dari Riz Farendo, Jakarta Selatan, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Arwandi, mau tanya, apabila saya membayar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan untuk satu keluarga saya dengan beras, kemudian di lain waktu istri saya juga membayar zakat fitrah dengan beras ke lembaga yang berbeda dengan jumlah yang sama, dalam kurung jadinya zakat fitrahnya 2 kali Ustadz, 2 kali. Nah, apakah seperti ini diperbolehkan? Jazakallahu khair. Iya. Mana yang pertama yang jatuh pada waktunya, maka itulah yang wajib. Yang kedua adalah menjadi sedekah. Anda tidak perlu kecewa, zakat fitrah 2 kali.
Karena yang wajib satu, yang kedua berarti sedekah biasa. Iya. Nah, Masya Allah, nudiu ajran man ahsana amala gitu ya Ustaz ya. Allah tidak menyanyiakan ya. Allah baik, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi yang sesuai dengan jatuh tempo ya Ustaz ya. Ustaz jangan yang sebentar Pak. Ustaz, baru mungkin perlu antum jabarkan ke pemirsa bahwa yang paling tepat zakat fitrah itu ditunaikan menjelang apa dan waktu yang kapan? Kalau di waktu Indonesia Ustaz, yang bagus gitu Ustaz. Rasulullah SAW ya mengatakan bahwa itu zakat fitr dilaksanakan kalau yang afdolnya adalah ketika Anda berangkat ke Masjid. tempat sholat, tidak ada masjid, Oh ya. tempat musola sholat Id, Oh gitu. ke tanah lapang, Lapangan. sambil jalan ke lapangan itu dibawa dan dibagikan ke rumah fakir miskin kepada para mustahiknya, ya, lalu Anda sholat. Itu yang paling baik. Oh gitu. Kalau Anda tanya baik. Tapi kalau Anda tanya waktu bolehnya kapan, waktu wajibnya kapan? Iya. Ya. Kalau waktu wajibnya adalah dengan tenggelamnya matahari akhir Ramadan, Iya. berarti masuk Syawal. Masuk Syawal ya. Mulai Isya udah masuk Syawal, iya Ustaz. Iya. Maghrib, karena bilang tenggelam matahari kok mulai Isya. Oh iya. Ya startnya saat maghrib terus Isya ke sana gitu ya, ke malam gitu ya Ustaz ya. Iya. Maghrib, ba'da maghrib ya, langsung boleh ya. Begitu ya Ustaz ya. Tenggelam matahari, azan maghrib. Nah, ini tanggal 2 sekarang namanya 30 Ramadan. Ya udah, tenggelam matahari itu waktu wajibnya. Iya. Jadi begitu selesai buka puasa terakhir ya Ustaz ya. Setelah buka puasa terakhir. Ya. Alhamdulillah begitu ya Ustaz ya. Itu wajib. Tapi Ustaz kalau di Indonesia, kalau kita mengamalkan yang sesuai dengan sunnah, yang pertama yang afdolnya itu yang begitu jalan kaki ada orang miskin di sekitar musola itu, ada lapangan itu, dengan kondisi itu antum pernah lihat nggak, memungkinkan nggak Ustaz sepertinya di Indonesia begini? Kenapa tidak mungkin? Oh bisa ya? Di mana Ustaz? Tidak tahu. Nggak ada orang miskin di lapangan. Ada sih yang minta-minta bawa anak. Anda jalan dari rumah Anda ke situ. Nah, terus? Ya, sambil jalan dari rumah, keluar dari rumah, Anda tuju rumah fakir miskin di pagi hari itu. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Ke rumahnya gitu ya, ke rumahnya ya. Fakir miskin, ya tahu. Sebentar. Tapi Ibnu Abbas mengatakan diberikan rukhsah sehari 2 hari sebelumnya. Oh gitu. Ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i malah dengan masuknya Ramadan terlalu panjang. Oh gitu. Ya. Dan ini tidak sesuai dengan maksud syar'i. Wallahu a'lam. Tidak sesuai dengan maksud syar'i dari zakat fitr tadi, di mana tujuannya aghnuhum fi yaumil Aid. Itu berikan kecukupan mereka di hari Id sehingga mereka tidak meminta-minta, tidak membutuhkan lagi di hari Id. Iya. Kalau Anda beri di awal Ramadan, habis sudah pada hari Id dia butuh lagi. Iya. Diberi di awal Ramadan nanti dia butuh lagi. Biasanya alasan kaum muslimin panitia zakatnya mintanya malah kami tutup pada tanggal 27, udah kami udah tutup. Udah dia tutup, Anda langsung, kan nggak berat. Fakir miskin di sekitar kita nggak tahu. Iya. Ada bermasyarakat, tahulah kita fakir miskin. Kita ke masjid ke rumah, tahulah kita. Iya. Begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Jadi yang afdolnya yang seperti itu ya. Kita mengenali siapa yang membutuhkan di daerah kita, begitu Ustaz ya. Lebih baik seperti itu ya. Jadi kita menjelang hari Id, ya kita langsung bagian secara langsung ya Ustaz ya. Boleh skip ambil zakat yang ada di masjid terdekat rumah kita, nggak apa-apa ya Ustaz ya. Kita langsung kasihkan langsung gitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari
Sebentar. Syaiful Iskandar di Bekasi bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Arwandi. Apakah amil zakat dan ustadz yang mampu boleh menerima zakat mal? Jazakallah khairan. Kalau amil boleh. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Bahwa zakat itu untuk fakir miskin dan untuk amil. Tapi apa yang dimaksud dengan amil? Ya. Yang dimaksud dengan amil sepakat para ulama adalah orang ditunjuk langsung oleh wilayah ammah, yaitu langsung oleh pihak penguasa. Ketika Rasulullah SAW hidup, itu Rasulullah sendiri yang mengambil. Terkadang beliau juga mengutus beberapa sahabatnya datang ke suku A, ke suku B, untuk menarik zakat itu. Maka para fuqaha mengatakan mereka harus diangkat oleh amir atau ditunjuk oleh penguasa. Karena kalau tidak, permasalahannya akan menjadi kacau. Saya datang ke rumah Anda, saya minta zakat Anda, saya ambil. Nah, Anda datang ke rumah orang yang lebih kaya, Anda minta zakat dia. Mana zakat Anda? Saya ambil. Bukan zakat fitrah aja, malah zakat mal. Dapat Anda 1 miliar. Waduh, Masya Allah. Ya, Anda langsung katakan ambil. Ya, maka yang ambil itu adalah ditunjuk oleh negara. Dan di masa pemerintahan kaum muslimin, pemerintahan Islam, itu adalah negara. Kalau sekarang, kalau di Saudi Arabia itu adalah di bawah Kementerian Keuangan. Sama dengan kalau di kita Dirjen Pajak, kalau di sana namanya Al-Mudiriyah Ammah li Masalihiz Zakah. Apa itu, Ustaz? Jadi Direktorat Jenderal untuk kepentingan zakat. Itu lengkap, orang-orangnya lengkap untuk menarik zakat. Gitu. Mereka yang mendatangi para petani, mereka yang mendatangi ke tempat orang mengembalakan hewan untuk diambil, dan perizinan usaha zakat untuk zakat perniagaan itu perizinan usaha. Kalau Anda memperpanjang SIUP, izin usaha, SIUP, tahun itu tidak akan bisa diperpanjang kalau tidak ada lampiran bahwa Anda sudah membayar zakat. Lampiran bukti bayaran zakat melalui Dirjen Zakat tadi. Ya, lembaga yang ditunjuk. Masya Allah. Wah, ketat sekali. Itu di sana, Ustaz, di Arab Saudi, Ustaz, begitu? Ya. Wah, Masya Allah. Kalau di Indonesia, ya, karena negara kita bukan negara Islam, tapi negara sudah, pemerintahan pucuk pimpinan negara sudah menguasakannya, memandatkannya kepada suatu badan. Badan itu kan langsung di bawah presiden berarti. Namanya Badan Amil Zakat Nasional. Gitu. Dan itu untuk mendirikan Badan Amil Zakat tadi, ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat umpamanya provinsi, ada yang tingkat kabupaten atau kota media, dan seterusnya ke bawah. Kalau umpamanya DKM masjid ingin mendapatkan hak amil, mereka harus berafiliasi atau berinduk kepada Basnas kecamatan. Saya di setiap kecamatan, di kantor urusan agama itu ada Basnasnya, harus berinduk ke sana. Apa pentingnya ini? Pentingnya agar diaudit oleh pihak yang berwenang. Untuk kepentingan audit, Karena kalau tidak begitu, DKMA mengumpulkan zakat, DKMB mengumpulkan zakat.
KM sporadis. mengumpulkan zakat sampai yang terrealisasinya ada 3 miliar. Yang Ya. diumumkan ke jamaah 2,5 miliar. Waduh, hilang dong 1,5 setengah. miliarnya Allah. Nah, tapi kalau dia berafiliasi berinduk ke Basnas, biasanya Basnas minta laporan keuangannya Ya. dan kemudian diaudit. Sehingga kemaslahatan zakat untuk kaum muslimin, untuk para mustahiknya lebih terjaga, dan dana orang yang berzakat kemudian tidak sia-sia. Ya. Sesuai sampai kepada mustahiknya masing-masing. Ya. Begitu ya Ustaz ya. Ini yang berhak ambil gaji dari zakat tadi. Ya, sebagai amil resmi ya Ustaz ya, sebagai resmi gitu ya. Masya Allah. Ya. Tapi yang antum tahu, kalau boleh kami tahu, yang antum pahami di Indonesia, apakah sistem seperti ini sudah berjalan Ustaz? Apa menuju bisa seperti ini di negara kita tercinta ini? Bisa nggak kira-kira diterapkan? Yang saya sampaikan tadi memang itu yang berjalan. Alhamdulillah. Kalau yang di bawah Kementerian Keuangan itu di negara Arab Saudi. Nah, itu dia ya. Oh ya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, alhamdulillah seperti itu ya. Jadi pengertian amil zakat seperti yang asli, yang secara benarnya itu begitu. Semoga yang bertanya bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Erwandi. Berikutnya Ustadz, pertanyaan datang dari Agus Setiawan di Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Bertanya seperti ini, Ustadz Erwandi, saya izin bertanya, apa hukumnya mengumpulkan donasi untuk kegiatan rutin setiap hari untuk berbuka bersama dan itikaf bersama di masjid? Soalnya apabila sudah mau memasuki bulan Ramadan, masjid kami sering mengadakan pengumpulan donasi untuk kegiatan tersebut. Apakah ini diizinkan oleh syariat? Jazakallahu khairan Ustadz. Gitu. Mengumpulkan donasi untuk kegiatan Ya, rutin selama bulan puasa, buka bersama, bulan puasa. Ya, bukber dan itikaf. Secara syariat nggak ada masalah. Alhamdulillah. Ya. Yang bermasalah itu bila dia lakukan dengan cara yang tidak legal. Ya. Dia mengumpulkan secara individu, kemudian tidak sampai kepada tujuannya, ini penggelapan namanya. Tapi kalau umpamanya kebutuhannya adalah untuk sosial keagamaan, dibenarkan oleh negara kita, masjid-masjid itu melakukan hal seperti yang biasa kita lihat. Begitu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Secara syariat tidak ada masalah. Barakallahu fikum Ustaz. Dari Bapak Agus Setiawan, ya, Bapak Agus Setiawan semoga bisa menyaksikan acara ini ya. Jikapun tidak, insya Allah kami kirimkan secara japri nanti ke WhatsApp pribadinya. Bersabar ya. Kemudian ini ada telepon masuk sepertinya. Kita nantikan dulu yang telepon. Type. Ya. Oh, tidak ada masuk ya. Nggak ada ya. Putus ya. Barakallahu fikum. Sekarang kita sambung dengan ini. Di sini ada pertanyaan baru sekali masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, saya Aan dari asal dari Medan Ustadz. Izin bertanya perihal zakat. Jika saya terlambat, Bapak Aan di Medan, jika saya terlambat membayar zakat, maksudnya adalah zakat mal, ini bagaimana ya hukumnya Ustadz? Dan solusinya bagaimana? Itu dulu, ada 2 pertanyaan sih. Yang ini nomor 1. Monggo Ustadz, tafadhal. Terlambat bayar zakat itu berdosa. Iya. Solusinya? Ya. Solusinya dibayar sekarang juga. Nah, itu dia. Dan meminta ampun kepada Allah. Ya. Dosanya seberapa besar? Ya, kalau ada hak Anda pada orang, lalu orang itu melambatkannya. Ya. Besar itu dosanya karena yang Anda lambatkan ini hak fakir miskin. Takut. Allah sudah menetapkan pada harta Anda, pada harta kita, hak fakir miskin. Alladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum. Bis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang pada kita
ada hak milik orang tertentu, itu milik asnaf yang 8 yang mustahik zakat, Iya. fakir miskin dan seterusnya. Iya. Lalu Anda lambatkan. Iya. Ya. Iya. Ini Rasulullah SAW kalaulah tidak sholat fardu, dia tidak berani melambatkan menyerahkan zakat. Beliau menerima zakat sepotong emas, kemudian waktu sholat masuk. Sekarang fardu ain. Iya. Yang tadi menyerahkan zakat kepada mustahik fardu kifayah. Iya. Maka Rasulullah sholat. Tapi setelah sholat, kebiasaan beliau berzikir setelah sholat fardu. Iya. Sholat zikir setelah sholat fardu hukumnya sunnah. Sedangkan Zakat menyerahkan zakat kepada mustahiknya wajib. adalah wajib. Iya. Maka Rasulullah SAW tinggalkan berzikirnya, Iya. dan beliau berikan potongan emas zakat tadi kepada mustahiknya, kepada pemiliknya. Insyaallah. Kemudian beliau datang ke masjidnya dan melihat para sahabat tercengang. Tidak biasanya Rasulullah SAW, tidak pernah Rasulullah setelah sholat fardu langsung bangkit dan keluar dari tempat sholatnya, dan kan beliau duduk sejenak membaca azkar pada sholat. Iya. Ini tidak. Lalu Rasulullah jelaskan para sahabatnya bahwa ada tadi emas zakat, sholat masuk, aku sholat dahulu, ya maka aku segera, dan beliau menyampaikan illatnya. Akhsha ayyahbisani yawmal qiyamah. Saya khawatir itu nanti akan menahanku di hari kiamat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Kalau Anda melambatkan satu hari, berarti 1000 tahun Anda akan ngantri nanti dilambatkan oleh Allah. Maka jangan pernah melambatkan mengeluarkan zakat walau 1 menit. Masuk waktunya, berikan kepada mustahiknya. Ya. Begitu saja. Barakallahu seperti itu ya. Untuk Bapak Aan di Medan, itu dari nasihat dari Ustadz Arwandi seperti itu. Jadi jangan sampai kita melambatkan, dan itu, bertobatlah dan kemudian segera dibayar. Oh ya Ustadz, membayar zakat mal itu yang afdolnya di sekitar, misalkan ini Bapak Aan di Medan, apakah di Medan juga, apakah boleh keluar ke Pulau Jawa juga atau bagaimana Ustadz? Dasarnya tetangga-tetangganya dia. Oh, kalau zakat mal tetap di daerah setempat ya Ustadz ya? Juga gitu? Ya, kecuali ada kerabatnya yang jauh dari tempat tinggalnya, dan dia kondisinya lebih susah. Iya, itu kerabat maksudnya ya Ustadz ya? Kerabat ya Ustadz ya? Ya, pokoknya adik, ipar, adik, sepupu, pokoknya. Adik, ya. Taib Ustadz, berarti itu ya, adik yang bukan tanggungannya ya. Baru kalau yang tidak satu rumah Ustadz ya, tentunya Ustadz ya, yang tidak satu rumah. Barakallahu fikum Ustadz. Kemudian ini ada telepon nih, alhamdulillah, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bapak Aman di Riau, tolong kami bisa minta tolong ya, volume televisinya atau yang untuk mendengarkan acara kami itu dikecilin Pak. Nanti bicara dengan Ustadz Arwandi dengan teleponnya Bapak aja. Oh iya. Volumenya dikecilin. Iya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, ini kalau zakat harta itu
harta yang mana ya? Termasuk rumah kah, kendaraan atau yang lain itu bukan Ustaz ya? Saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aman di Riau, terima kasih banyak atas pertanyaannya. To the point, langsung berangkat ya beliau. Tafadhal Ustaz, barakallahu fiik. Ya. Hewan ternak kambing atau sapi atau kerbau yang dilepas di padang, digembalakan, tidak disabitkan rumputnya, tidak ditanamkan rumputnya, tidak dibelikan rumputnya. Bila kambing sampai 40 dan sudah 1 tahun dikeluarkan seekor. Bila sapi dan kerbau sampai 30 dikeluarkan 1 ekor umur 2 tahun. Itu. Ayam, bebek, udang, tambak udang, Anda punya tambak ikan, lele, segala macam, itu tidak ada zakat hewannya. Ya. Itu akan ada zakat perniagaan kalau tujuan Anda untuk beternaknya untuk didagangkan. Iya. Kemudian zakat dari hasil bumi. Hasil bumi. Ulama menjelaskan hasil bumi yang dimaksud adalah yaitu yang tanamannya makanan pokok, baik bijian atau buah-buahan. Bila nanam padi, ya, maka padinya bila hasil panennya sampai 5 wasak, Iya. berasnya sampai 5 wasak. Wasak adalah ukuran volume. Wasak 60 sok. Wasak 60 sok. Iya. 1 sok sama dengan 4 mud. Iya. 1 mud sekitar 5,27 0,527 liter. Kaliin aja dah. Iya. Begitu saja tadi. Adalah. Iya. Tidak sampai keluarkan 1/10. 1/10 ya Ustaz ya untuk yang itu. Ya. Kemudian zakat emas, perak, hewan ternak, hasil bumi. dan uang kartal. Uang kartal. Uang kartal di sini masuk rupiah, Iya. dolar, dan lain-lainnya. Baik yang dipegang maupun yang di dalam bank gitu Ustaz ya. Itu kan uang Anda. Oh, iya. Iya. Selagi Anda iya. Iya. Ya. Bukan sekedar 00 di angka doang. Itu uang sendiri ya. Maka bila kalau emasnya sampai 85 gram dan peraknya sampai 200 gram, 595 gram, mohon maaf, 200 itu 200 dirham. 200 dirham. Ya, atau 595 gram. Ya. Perak. Iya. Atau kalau rupiah sampai dengan emas 85 gram sekitar 85 juta. Ya. Semenjak Anda miliki itu dan 1 tahun komariah ke depannya 354 hari, pada saat itu bila masih di atas nisab maka keluarkan 2,5%-nya. Iya. Yang paling banyak adalah harta perniagaan. Iya. Apa itu harta perniagaan? Setiap harta yang Anda miliki, Iya. Anda tujukan untuk mencari selisih dari harga awal dengan harga penjualan. Iya. Itu dia dagang. Ini masuk kepada semua harta, mau tanah, mau rumah, mau mobil, mau elektronik, mau perkakas rumah, mau mebel, kain, baju, besi, dan semuanya. Iya. Itu juga tadi bebek, ayam, tambak udang, Iya. Pokoknya lele. hewan ternak lah ya, hewan ternak yang bisa dijual. Hewan ternak. Apa namanya? Hewan ternak yang tadi adalah Kambing. kerbau, sapi, kambing. Sapi, Ini kambing. bukan hewan ternak. Apa namanya dong? Penangkaran. Hewan. Iya, hewan. Iya.
Untuk yang biasa dikonsumsi, hewan Dia konsumsi. berternak, tapi bukan hewan ternak kalau dalam bahasa fikihnya. Apa dong Ustaz Ya, jadinya? Iya. apa aja tuh kasih namanya, ikan dah, isi ikan aja udah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Baik, Ustaz. Maka bila sampai nilainya 85 gram emas, 80 juta, Anda hitung nilai HPP-nya. Harga pokok produksi. Iya, Ya, iya. HPP-nya tadi berapa? Kalau untuk ikan tadi, rumah tadi, kemudian tanah, kemudian elektronik, Elektronik. jual beli mebel, Iya, iya, jual beli kertas, jual Iya. beli apapun, jual beli minyak, iya, iya. itu bila sampai senilai 85 gram emas atau 85 juta kali 2,5% itu dikeluarkan zakat. Iya, Ustaz. Iya, iya, iya. Barakallahu fikum Ya, seperti maka pertanyaan tadi terlalu luas. Kalau dia bertanya Iya. kasus, yang bagus. spesifik ya, yang kasus yang dialami dia atau contoh kasus yang beliau alami Bapak Aman tadi di Riau. Barakallahu fikum Ustaz atas ini soal jabaran lengkapnya apa-apa aja atom yang perlu dikeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Bapak Aman tadi tentunya insya Allah menyaksikan acara kita ini ya. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Aman sudah menyaksikan Fatwa TV ya. Kembali ke teman-temannya supaya menyaksikan Fatwa juga, terutama hari Jumat pukul jam 5 sore bersama Ustadz Irwandi. Barakallahu fikum. Iklan Ustadz ya. Berikutnya Ustadz, pertanyaan berikutnya ini masih kemudian datang juga dari Bapak An dari Medan yang tadi bertanya kembali dengan situasi yang berbeda. Bertanya seperti ini, Bapak An di Medan, oh ternyata ada telepon. Kita dahulukan telepon ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Aduh. Bapak Ali di Medan. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita ada menyimpan emas tetapi nggak cukup haulnya nggak sampai 85 gram yang katakanlah yang batangan, tapi ada kita punya perhiasan misalnya udah lebih dari 85 gram kalau dicampur. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya itu Ustaz? Apakah itu dikeluarkan zakat perhiasan atau bagaimana Ustaz? Tolong keterangannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Ali sebentar. Bisa dipahami, bisa terdengar jelas Pak Ustadz Irwandi? Pertanyaan Ustadz Pak Ali tadi? Ya, kalau bisa beliau tidak tutup, lebih baik tidak tutup. Jangan ditutup Bapak Ali. Bapak Ali masih tersambung kah? Ya. Ditunggu ya Pak Ali, biar komunikasinya enak nih, soalnya ini ada perhitungannya. Barakallahu fikum. Tafadhal ya Ustadz. Ya. Ya, Dengarkan Pak Ali dalam ya. hal seperti ini, kalau emas perhiasan punya laki-laki, Nah. dia haram dipakai oleh laki-laki. Maka karena dia bukan barang yang dipakai, bukan perhiasan yang dipakai, sepakat para ulama itu terkena zakat. Iya. Fungsinya sama dengan emas batangan. Iya. Ya. Iya. Bahkan dia punya fungsi lebih, mungkin bisa disewakan. Waduh, Masya Allah. Ya. Anda tidak tahu bahwa di sebagian, tidak tahu kalau saya di Indonesia, kalau di sebagian negara seperti di India atau di negara Arab ada, itu biasa mereka menyewakan perhiasan emas pada perempuan. Iya. Ya, mungkin karena mereka sering kalau bertemu perempuan berkeluarga gitu, masing-masing bawa emas kegedean. Terputus sayang sekali. Ustaz, lanjut Ustaz. Jadi kalau persen laki-laki harus dizakatin. Ya. Wajib dizakatkan. Ya. Ya. Karena bagi dia itu sama dengan emas batangan untuk menyimpan kekayaan. Iya. Bukan sebagai perhiasan karena dia haram memakainya. Iya. Ya. Ya. Cara mengeluarkannya
Yang emas batangan udah kali 2,5%. Iya, di total, iya. Nah, umpamanya yang batangan 70 gram kali 2,5%. Yang perhiasan tadi 75 ya, yang perhiasan umpamanya 20 gram Iya. kali 2,5%, berarti setengah gram perhiasan. Perhiasan Anda emas adalah emas 21 umpamanya. Iya. Emas 21. Ya. 21 karat, Kalau mau 21 karat. dibeli emas 21. Ya, beli emas 21 karat. Itu berikan kepada fakir miskin. Kalau yang tadi yang satu emas batangan, belilah emas. Kalau Anda tidak mau keluarkan emas yang pada Anda, beli emas batangan 1/75 tadi. Emas 2,5 kali 75 gram. Iya. Kalau mau diuangkan, dirupiahkan yang diberikan ke fakir miskin, harga beli bukan harga jual. Iya. Harga beli bukan harga jual. Harga jual kan lebih murah ya. Karena kewajiban Anda, kewajiban yang punya emas adalah mengeluarkan emas. Sekarang mau digantinya dengan rupiah ya boleh, tapi harga beli. Oh iya. Sama juga kalau dia punya dolar. Dia punya umpamanya sebanyak 10.000 dolar. Masya Allah. Dan rupiahnya ada 3 juta, ada 10 juta umpamanya, karena dia gajinya dengan dolar. Dia punya 10.000, rupiahnya 3 juta. Tinggal yang 10.000 dolar kali 2,5%, yang rupiah 20 juta kali 2,5%, yang rupiah gampang memberikannya ke fakir miskin. Kalau dolar dia berikan ke fakir miskin, pusing fakir miskin. Apalah ini? Nah, kalau gitu lebih baik Anda keluarkan rupiah, tapi dengan harga beli dolar. Umpamanya kewajiban Anda adalah 30 dolar. Berapa beli dolar sekarang? Berikan rupiah setelah itu. Iya. Begitu Ustaz ya, jadi boleh dengan rupiah, namun konversinya harga beli emas, bukan harga jual emas ya Ustaz ya. Bapak Ali, nah sudah dijawab oleh Ustaz Wandi, semoga bisa jelas ya. Kalau nggak jelas, tanya lagi, telepon lagi. Barakallahu fikum Ustaz, kita sambung pertanyaan yang tertunda tadi dari Bapak Aan di Medan tadi bertanya. Yang kedua seperti tadi beliau nanya yang kalau zakat mal terlambat bagaimana solusinya. Tadi antum sudah terjawab. Sekarang yang pertanyaan kedua begini Ustadz, pertanyaannya, mohon Assalamualaikum Ustadz, mohon bantuannya. Saya risau sekali. Kemudian saya bekerja sama dalam bentuk investasi dengan seseorang berupa uang tunai dengan akad bagi hasil sekian-sekian yang dibagikan per bulan, dan uang saya di sana kapan saja bisa ditarik. Nah, apakah uang yang diputar itu wajib kena zakat juga ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Kalau kapan saja bisa ditarik, iya. Oh, Masya Allah. Digabung dengan uang yang lain. Oh, iya. Kalau tidak bisa ditarik kapan saja, Anda tanyakanlah, ya. Sekarang itu uang kamu konversi ke apa? Umpamanya sudah dibelikan alat untuk disewakan. Iya. Umpamanya dibelinya mobil karena dia bawa apa namanya, taksi. Iya. Online. Iya, taksi online. Iya. Maka mobilnya tidak ada zakatnya. Oh ya. Yang ada adalah upah yang didapatkan dari mobil tadi. Dia tanyakan berapa sekarang, upah uangnya sekian. Dia tahu bahwa dari uang itu 70% buat yang punya mobil, 30 buat yang mengelola. Iya. Yang mengelola, iya. Tidak tahu lah, perusahaan rental kali. Iya. Iya. Maka kemudian dia hanya menzakatkan dari 70% dari uang tadi dikali 2,5%. Oh gitu. Ya, kalau uang tadi diserahkannya kepada temannya, itu uang kamu putar buat apa? Saya jual beli mobil bekas. Nah. Sekarang ada berapa unit? Uang saya yang saya kasih ke kamu, alhamdulillah sudah berkembang, sekarang ada 3 unit. Iya. Berapa HPP-nya per hari ini? Ya. Kalau kamu beli 3 itu hari ini, berapa dapatnya?
Dia bilang ya sekitar 300 jutaan lah. Oh, Masya Allah. Ya, Zakatnya dari 300 juta ya, kali 2,5%. ya. Gitu. Begitu Ustadz ya. Jadi kalau kapan saja uang tersebut yang diputar itu bisa ditarik, maka terkena pajak ditambah uang yang disimpan, begitu Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz. Zakat, Iya, bukan iya. pajak, zakat. Zakat. Afan. Taib. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban antum kepada Bapak Aan di Kota Medan, dan alhamdulillah dengan jawaban antum ini kepada Bapak Aan mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustadz. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustadz, dan sudah cukup banyak dan cukup seru hari ini tanya jawab mengenai seputar zakat. Insya Allah ini masih banyak juga yang menanti masih seputar itu juga. Semoga kita bisa sambung lagi di pekan depan ya Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Boleh kami tutup acaranya Ustadz? Adal, silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita Ekonomi Islam live interaktif bersama Fatwa TV dan Ustadz Erwandi Hafizahullah Ta'ala. Dan sekarang kita tutup acara dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.